Halo, jumpa lagi di pelatihan online hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Jentera Law School dengan kerjasama Yayasan FIFA. Kali ini kita akan membahas tentang hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan adalah hak asasi yang dianggap sebagai atau bagian dari generasi ketiga. Jadi generasi pertama soal hak sipil dan politik, yang kedua hak ekonomi sosial dan budaya, lalu yang ketiga ini tentang hak atas pembangunan. Tetapi sebetulnya disebut sebagai generasi ketiga karena hak atas pembangunan dia meramu kedua hak yang sebelumnya, yang ekosok maupun yang sipil dan politik, diramu untuk dijadikan satu dan dianggap sebagai sebuah hak bagi negara-negara di selatan, negara-negara berkembang, untuk mengatakan bahwa hak asasi bukan lagi sekedar ekonomi, sosial, dan budaya saja, atau bukan hanya hak sipil dan politik saja, tetapi keduanya adalah satu kesatuan dan dia harus diterapkan secara berkesinambungan di setiap ruang entitas di mana ada kekuasaan dan juga ada manusia atau masyarakatnya. Nah, pada tahun 1986 PBB mengesahkan deklarasi hak atas pembangunan. Di dalam deklarasi tersebut, mudah-mudahan kamu nanti bisa lihat atau cari deklarasi hak atas pembangunan tersebut, ada sejumlah hal yang sangat penting yang kita perlu ketahui, bahwa di antaranya beberapa hal, bahwa satu, hak atas pembangunan ini sebetulnya berorientasi untuk berpihak pada mereka yang dilemahkan, mereka yang tertinggal, mereka yang minoritas, mereka yang berkekurangan atau kalah atau tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Maka mereka menyebutnya sebagai prinsip equity. Artinya bagi mereka yang berkekurangan harus diberikan lebih untuk mereka bisa setara dengan orang lain atau kelompok lain yang sudah lebih maju. Jadi bukan sekedar equality, bukan sekedar diberikan sejumlah atau dalam porsi yang sama, tapi harus diberikan yang lebih kepada mereka yang jauh lebih kekurangan. Nah, itu salah satu prinsip yang juga penting. Prinsip lainnya adalah soal partisipasi. Artinya masyarakat itu harus ikut dan turut serta dalam proses perumusan kebijakan, dalam pelaksanaan maupun dalam evaluasi pelaksanaan dari hak atas pembangunan tersebut. Jadi unsur masyarakat, manusia, setiap individu sangat penting sekali. Nah, hak atas pembangunan dia harus termanifestasikan bukan hanya sekedar dalam konstitusi, tetapi juga dalam kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif yang bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah dari pusat maupun sampai ke daerah. Nah, di dalam perkembangannya hak atas pembangunan itu juga menjadi inspirasi bagi sejumlah produk hukum di kalangan internasional. Misalnya ada MDGs, pernah dengar MDGs, Millennium Development Goals. Ada 8 goals di sana yang berakhir beberapa tahun lalu dan diperbaiki atau diperbaharui dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17 goals atau tujuan yang ingin dicapai dari SDGs tersebut. Pada dasarnya SDGs itu berisi tentang hak asasi manusia juga, tetapi dia dirubah menggunakan bahasa-bahasa kekinian, misalnya memerangi kemiskinan, kesetaraan gender, lalu juga keutuhan lingkungan hidup untuk masa depan dan lain-lain. Jadi dari 17 poin SDGs tersebut, dia sebetulnya manifestasi dari perkembangan terminologi dari hak atas pembangunan tersebut. Nah, dalam SDGs itu adalah resolusi PBB yang disahkan oleh negara-negara, artinya semua negara-negara di PBB
turut serta dalam SDGs tersebut, jadi mereka tidak bisa mengelak untuk tidak ikut serta. Mereka berkewajiban untuk menjalankan program pembangunan karena setiap negara itu hampir bisa dipastikan melaksanakan program pembangunan dan itu adalah tujuan dari pemerintahan di setiap negara. Nah, program pembangunan tersebut harus berisi dengan upaya-upaya untuk pemenuhan hak asasi manusia atau hak-hak bagi setiap individu di negara masing-masing. Nah, PBB itu mengambil inisiatif lewat MDGs dan SDGs untuk meramukan sejumlah agenda universal, agenda global bersama-sama. Artinya setiap negara, maju atau miskin, di barat maupun di timur, mereka harus memiliki konten pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam SDGs tersebut. Indonesia pada tahun 2015 perwakilannya datang, yaitu Bapak Yusuf Kala, lalu menyatakan bahwa akan komit pada program SDGs tersebut. Dan turunannya 2 tahun kemudian lewat Perpres tahun 59 tahun 2017 dideklarasikan secara hukum oleh pemerintah Indonesia lewat Perpres tersebut tentang komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB, singkatan dari atau terjemahan dari SDGs, Sustainable Development Goals tersebut. Lewat Perpres tersebut itu diatur kurang lebih tentang bagaimana pemerintah dan juga perwakilan masyarakat atau juga masyarakat secara lebih luas itu bisa menyusun program atau mengadopsi SDGs ini ke dalam program pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, singkatnya saya mau bilang bahwa SDGs bukan sekadar mimpi belaka, tetapi dia adalah kebutuhan tentang bagaimana menyelamatkan kehidupan dan juga lingkungan kita hari ini dan ke depan. Mengingat banyak terjadi kerusakan, penderitaan atau kegagalan dalam mengelola kehidupan. Nah, lewat SDGs itu PBB meminta semua negara untuk menyusun kerangka penyelamatan kehidupan hari ini dan juga ke depannya. Makanya ada tema untuk memerangi kemiskinan, kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, penyelamatan terhadap laut, lingkungan hidup, climate change, soal iklim yang makin memanas, dan ini semua hal yang menjadi perhatian dan itu harus diturunkan. Ada tantangan dan juga ada situasi yang tidak seimbang. Misalnya ada negara maju berhadapan dengan SDGs, lalu negara yang belum maju juga harus berhadapan dengan SDGs. Nah, di situ juga dimintakan untuk saling kolaborasi atau kerjasama di antara sejumlah negara tersebut. Makanya di dalam sebagai turunan dari SDGs ada forum-forum di mana negara-negara, pihak swasta, masyarakat sipil, dan juga entitas-entitas lain itu bisa duduk bersama untuk saling belajar dan juga mengambil inisiatif satu dengan lain, bukan hanya memamerkan keberhasilan. Kembali ke Indonesia, di Indonesia sendiri tahapannya tetap 3. Satu soal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3 tahapan ini dijamin oleh Perpres 59. Nah, jika Anda lihat video ini, Anda melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan yang penting, bagaimana memastikan kebijakan pembangunan itu bermuatan soal hak asasi manusia, maka Anda jangan lupakan 3 hal ini. Soal bagaimana berpartisipasi dalam merencanakan program pembangunan di nasional maupun di daerah atau di daerah Anda, lalu memantau bagaimana pelaksanaannya, lalu juga melakukan evaluasi. Hal-hal ini tidak melulu harus dilakukan oleh negara, tetapi Anda bisa berkontribusi meskipun kewajiban itu ada di pemerintah atau pemerintahan daerah. Ada poin-poin lain yang untuk bisa kita lihat dalam soal di perencanaan. Kita bisa berpartisipasi untuk menyampaikan tema-tema tentang hak asasi manusia dan juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Soal kekerasan seksual, lalu pelecehan terhadap anak-anak, kerusakan lingkungan, kegagalan produksi ekonomi rakyat. Itu semua adalah poin-poin yang bisa Anda sampaikan.
Anda perlu mencari kemana, dinas mana di tempat Anda untuk disampaikan data-data dokumen tersebut. Lalu minta kantor-kantor tersebut mencatat dan titipkan pesan supaya ini menjadi bagian dari perencanaan pemerintahan daerah di tempat Anda di tahun berikutnya supaya diagendakan. Lalu Anda bisa memeriksa apakah ada budget atau anggaran untuk penanganan hal-hal tersebut. Asumsi saya adalah harusnya ada, karena budget-budget penanganan tersebut itu ada dan masuk di dalam alokasi-alokasi kementerian. Kementerian-kementerian itu dapat budget dari aturan hukum yang diberikan kepada mereka. Aturan hukum itu adalah cerminan dari konstitusi, dan konstitusi kita adalah acuan dalam undang-undang APBN atau APBD. Jadi sebetulnya ada semua, tinggal keaktifan kita saja untuk memaksa supaya pemerintah daerah mengadopsi apa yang kita. Nah, alokasi budget tersebut itu sudah ada di APBD dan APBN kita, karena APBD dan APBN kita adalah cerminan dari konstitusi kita turunannya ada di dalam sejumlah undang-undang. Sejumlah undang-undang itu menjadi acuan dari kerja sejumlah kementerian. Sejumlah kementerian itu turunannya ada sejumlah dinas-dinas yang dikelola atau berada di bawah pemerintahan daerah. Jadi tugas-tugas dari dinas-dinas di pemerintahan daerah itu memang harusnya bekerja untuk pemenuhan tujuan-tujuan yang konstitusional. Dan apa yang tercantum dalam SDGs itu seiring sama dengan apa yang ada di dalam konstitusi, hanya bahasanya yang berbeda. Bahwa kalau di konstitusi bahasanya hak, di dalam SDGs itu bahasanya adalah bahasa-bahasa situasional. Nah, itu bisa digunakan. Itu kita bisa pastikan lagi bahwa apakah budget-budget tersebut sudah tergambar atau dialokasikan untuk merespon situasi-situasi yang Anda laporkan atau apa yang terjadi di lapangan. Lalu juga dalam pelaksanaan penggunaan budgetnya, tinggal dipantau lagi apakah penggunaan budget-budget tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan atau apakah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Lalu tinggal dievaluasi apakah hasil dari semua proses ini memberikan hasil yang baik. Anda mesti ingat bahwa dalam studinya Sekretariat MDGs itu ada 3 hal penting dalam soal hak asasi manusia, yaitu akuntabilitas, aksesibilitas, dan answerabilitas. Nah, dalam soal evaluasi itu Anda harus menjawab apakah dia menjawab masalah yang Anda laporkan, yang Anda bawa ke dinas ketika Anda minta adanya kebijakan pembangunan yang pro pada hak asasi manusia. Jadi sebagai penutup, kesimpulannya, hak atas pembangunan adalah terkait dengan kinerja hari-hari pemerintahan atau pemerintahan daerah, karena mereka kerjanya menyusun kebijakan dan melaksanakan kebijakan. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dia harus didedikasikan dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Jadi pembangunan itu bukan sekedar untuk pembangunan kelompok swasta tertentu, untuk kelompok bisnis tertentu, atau untuk kroninya saja, bukan, tetapi untuk masyarakat. Anda bisa mendorong fakta, temuan, data, kondisi yang ada di lapangan yang harusnya dikerjakan, direspon, dan ditanggulangi oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah lewat kebijakan-kebijakannya. Selamat mencoba.